Senja di Jakarta selalu terasa mahal, terutama dari balik jendela kaca ganda penthouse milik Anya. Ia menyesap single malt favoritnya. Matanya menatap siluet kota yang berkilauan, refleksi sempurna dari kehidupan yang ia bangun, gemerlap, kokoh, dan berkelas. Anya Diaksa, 32 tahun, adalah CEO dari sebuah perusahaan investasi yang mendominasi pasar. Semua kemewahan ini, mulai dari apartemen hingga Porsche Carrera di garasi bawah, adalah hasil kerja kerasnya. Di sampingnya, suaminya, Bima, sedang menutup koper monogram Louis Vuitton dengan sedikit tergesa. Bima adalah seorang konsultan, setidaknya itu sebutan yang ia gunakan. Dalam realitas keuangan, ia adalah suami rumah tangga yang hidup dalam kemudahan yang disediakan Anya. Ia memiliki pesona yang membuat Anya jatuh hati, namun ia juga memiliki ketergantungan finansial yang membuat Anya selalu memegang kendali penuh. 2 minggu. Sayang. Hanya 2 minggu, ujar Bima, menoleh dengan senyum yang terlalu lebar dan mata yang terlalu berkilauan. Ekspresi itu seharusnya meyakinkan, namun bagi mata detil Anya, Bima terlihat seperti aktor yang terlalu bersemangat dalam drama yang buruk. Kau yakin proyek di Purwokerto itu membutuhkan tuxedo baru dari Milan, Bima? Tanya Anya datar, memutar gelasnya pelan. Setahuku, Purwokerto adalah kota yang indah, tapi bukan pusat gala amal. Bima tertawa, tawa yang sedikit tegang. Ini bukan gala amal biasa, Anya. Ini adalah proyek mega development rahasia, sangat eksklusif. Kliennya adalah tokoh yang sangat sensitif privasinya. Aku bahkan tidak boleh menyebut namanya. Mereka ingin presentasi di lingkungan yang sangat formal. Kau tahu, etika bisnis Asia. Anya menyandarkan punggungnya ke sofa. Cerita Bima selalu besar dan penuh rahasia, tetapi detailnya selalu hilang. Proyek di Purwokerto? Biasanya Bima berurusan dengan klien di Singapura atau Dubai. Namun, hal yang paling mengganggu Anya adalah antusiasme Bima. Ini bukan kegembiraan seorang profesional yang mendapatkan kontrak besar. Ini adalah kecerahan yang berlebihan, seperti anak kecil yang akan pergi berlibur tanpa pengawasan orang tua. Aku sudah menyiapkan semua kebutuhanmu, lanjut Bima, berjalan mendekat dan merangkulnya erat. Wangi parfum mahal yang baru ia beli, mungkin dari kartu tambahan yang ia pegang, menusuk hidung Anya. Tolong jaga dirimu baik-baik. Ya, jangan terlalu keras bekerja. Anya membalas pelukannya, namun otaknya sibuk menyusun teka-teki. Bukan hanya Bima yang bertingkah aneh. Sahabat karibnya, Sarah, yang selalu menjadi tempat curhatnya, wanita yang mengetahui setiap pertengkaran kecil dan setiap rahasia bisnis Anya, juga menghilang tiba-tiba selama seminggu terakhir. Sarah, yang seharusnya menjadi pendukung moral Anya saat Bima pergi, hanya membalas pesan dengan singkat. Sangat sibuk dengan urusan keluarga. Anya mengamati jari manis Bima yang memegang cincin pernikahan mereka. Pikirannya melayang pada obrolan terakhir mereka tentang biaya tahunan mobil baru Bima. Ia telah memberikan Bima akses ke rekening bisnis tambahan dengan batas tinggi, khusus untuk kebutuhan mendadak yang terkait proyek rahasianya. Seberapa besar proyek ini sampai dia harus mengaktifkan batas pengeluaran yang biasanya ia hindari? Aku harus segera ke bandara, kata Bima, mencium kening Anya cepat, nyaris terburu-buru. Penerbangan malam ini. Aku akan mengirimimu foto-foto, jika diizinkan klien. Saat pintu lift tertutup, dan Bima menghilang, kelegaan yang terpancar dari punggungnya tidak luput dari pengamatan Anya. Bima terlihat seperti baru saja berhasil lolos dari pengawasan ketat. Anya tidak bergerak selama 5 menit penuh, hanya memandangi pintu lift. Lalu, ia meletakkan gelasnya. Insting wanita karir yang terbiasa menangkap red flag dalam laporan keuangan berteriak keras. Proyek rahasia? Penerbangan malam? Terlalu bahagia? Purwokerto? Tidak ada yang sinkron. Ia mengambil tabletnya. Jari-jarinya yang cekatan sudah mengetikkan kata sandi untuk masuk ke sistem bank pribadinya. Pertama-tama, ia akan memeriksa laporan pengeluaran kartu tambahan Bima dalam 48 jam terakhir. Jika ini benar-benar proyek besar, seharusnya ada pembelian tiket pesawat, reservasi hotel bisnis, atau deposit peralatan presentasi. Namun,
Yang Anya temukan bukanlah transaksi di bandara atau hotel. Yang muncul di layar, di antara transaksi kecil bahan bakar dan kopi, adalah dua pengeluaran besar, yang terakhir terjadi hanya 4 jam yang lalu. Diamond Co. Fine Jewelers, 185 juta rupiah. Wedding Bells IO Services, down payment, 95 juta rupiah. Kedua transaksi itu terjadi di kota yang sama dengan penthouse-nya, Jakarta. Bima belum naik pesawat. Anya merasakan darahnya mendidih. Namun ia tidak berteriak atau menangis. Emosinya berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Ketenangan seorang pemburu yang baru saja mengunci targetnya. Kau pikir aku tidak tahu, Bima? Bisiknya dingin, melihat angka-angka itu. Kau pikir proyek fiktifmu itu akan menyembunyikan cincin dan DP pernikahan? Permainan ini baru saja dimulai. Dan aku adalah ratu catur di papan ini. Dia mengambil ponsel, langsung menghubungi kepala divisi keuangan dan pengacaranya. Tugas pertama, lacak alamat fisik dari kedua vendor tersebut, segera. Tugas kedua, kumpulkan semua bukti kepemilikan aset, perjanjian pranikah, dan pastikan ia memiliki kontrol penuh atas semua rekening bersama. Anya tidak akan membiarkan proyek fiktif ini merusak hidupnya. Ia akan merusak hidup mereka. Dan ia akan melakukannya dengan gaya yang jauh lebih mewah daripada pesta pernikahan yang sedang mereka rencanakan menggunakan uangnya. Babak pertama telah selesai, dan ia sudah siap untuk menyerang. Pagi itu, apartemen mewah Anya terasa sepi dan dingin. Walaupun matahari sudah bersinar terang menembus kaca, ruangan itu tidak terasa hangat. Anya duduk di kursi kerjanya yang besar. Ia menatap layar komputer yang menunjukkan daftar pengeluaran. Seperti melihat daftar hukuman mati. Ia sudah memakai setelan kerja lengkap, warna abu-abu gelap, agar semua emosinya bisa ia ubah menjadi fokus yang tajam dan serius. Bagi Anya, ini bukan lagi soal perasaan, ini sudah jadi masalah uang dan penipuan besar. Melly, kepala divisi keuangan Anya yang muda dan sangat bisa diandalkan, sudah mengirimkan laporan rekening tambahan Bima yang lebih jelas. Anya beralasan kepada Melly bahwa ia sedang ada pemeriksaan mendadak karena ada kemungkinan uang investasi klien diselewengkan. Daftar itu menunjukkan pengeluaran selama 2 bulan terakhir, dan jumlah uangnya membuat Anya kaget sekali. Bukan hanya uang muka perhiasan dan wedding organizer, WO, yang ia temukan malam sebelumnya. Ada banyak sekali transaksi lain yang jauh lebih jelas. 5 Oktober 2025, The Grand Dynasty Ballroom, bayar tempat pesta, 350 juta rupiah. 9 Oktober 2025. Pos catering banquet, uang muka catering, 110 juta rupiah. 12 Oktober 2025. Bunga anggrek florist, dekorasi panggung, 55 juta rupiah. 15 Oktober 2025. Adelia Couture, uang muka gaun pengantin, 215 juta rupiah. 17 Oktober 2025. Royal Invitation Design, cetak undangan, 35 juta rupiah. Semua pengeluaran itu, ditambah dengan pembelian cincin dan DP WO di bab 1, totalnya mencapai hampir 1 miliar rupiah. Semua uang itu dipakai hanya untuk satu acara, pernikahan mewah. Pesta itu diadakan di The Grand Dynasty Ballroom, salah satu tempat acara paling mahal di Jakarta. Tempat yang hanya bisa disewa oleh orang-orang super kaya. Ironisnya, pernikahan Anya dan Bima 4 tahun lalu, meskipun mewah, tidak semewah ini. Saat itu, Anya memang sengaja tidak mau pamer kekayaan. Sekarang, Bima menggunakan uang Anya untuk membuat pesta yang lebih mewah daripada pernikahan mereka sendiri. Anya memegang dahinya, merasa sakit di kepalanya. Yang paling sakit bukan soal uangnya, tapi soal seberapa serius dan dinginnya rencana kebohongan ini. Bima tidak pernah pergi ke Purwokerto. Dia ada di Jakarta, sangat dekat dengan Anya, sibuk menyiapkan pernikahan kedua yang dibayar oleh istri pertamanya. Melly, panggil Anya melalui telepon kantor. Suaranya terdengar sangat tenang, seperti air es. Tolong telepon The Grand Dynasty Ballroom. Minta nama pemesan acara di tanggal itu. Bilang saja kita dari bagian hubungan media Diaksa Group, dan ingin menyewa tempat untuk acara makan malam besar. Jadi kita ingin tahu apakah tanggal itu sudah terisi.
Pastikan kau dapat nama pemesannya. Meli menelepon kembali 10 menit kemudian. Nyonya, sudah saya tanya. Mereka bilang tanggal itu sudah dipesan khusus untuk acara pernikahan. Nama pemesannya, Tuan Bima Anggara dan Nona Sarah Kusuma. Dunia Anya terasa berhenti berputar. Ponselnya, yang menyimpan ribuan pesan dan foto bersama Sarah, terasa panas di tangan Anya. Sahabatnya, wanita yang sering datang ke apartemennya setiap Jumat malam, minum anggur, dan membicarakan masalah orang lain. Sarah adalah orang yang menenangkan Anya saat Anya sempat meragukan kesetiaan Bima beberapa bulan yang lalu. Ini bukan sekadar selingkuh. Ini adalah pengkhianatan yang sangat terencana. Sarah adalah mata-mata di rumahnya sendiri. Sarah tahu kapan Bima pergi. Sarah tahu Anya pasti sibuk bekerja. Sarah bahkan tahu kata sandi internet kantor Anya. Anya membiarkan rasa sakit itu sebentar saja. Ia menarik napas dalam-dalam. Menangis adalah hal yang terlalu mewah, dan ia tidak mau memberikan itu pada musuhnya. Rasa sakit itu, ia ubah menjadi kemarahan yang dingin. Ia mencoba mengingat kembali semua pembicaraan dengan Sarah selama 6 bulan terakhir. Sarah, kau yakin Bima butuh kartu kredit dengan batas setinggi itu? Anya? Terlalu bahaya, sayang. Sambil merencanakan untuk menggunakannya. Sarah, Bima kelihatan capek sekali. Mungkin dia butuh liburan sendirian yang jauh dari Jakarta. Sambil memastikan Anya tidak curiga Bima tidak pergi. Sarah, aku sibuk mengurus keluarga di luar kota, jadi mungkin kita tidak bisa bertemu 2 minggu ini. Padahal dia sibuk mencoba gaun pengantin dan memesan bunga. Anya sadar bahwa Bima hanya pria tamak yang mau enaknya, tapi Sarah adalah otak di balik semua rencana jahat ini. Sarah yang mendorong, Sarah yang menenangkan, Sarah yang membuat Anya tetap tidak curiga. Langkah selanjutnya adalah mencari bukti nyata. Anya ingat Sarah pernah memberinya kunci cadangan apartemennya. Buat jaga-jaga kalau aku lupa bawa kunci, kata Sarah dengan senyum palsu. Anya segera menyuruh sopirnya mengantar ke apartemen Sarah, bukan dengan mobil mewahnya, tapi dengan mobil biasa kantor. Ia memakai sarung tangan dan membawa ponsel cadangan. Di apartemen Sarah yang rapi dan elegan, Anya bergerak cepat. Ia tahu di mana Sarah biasa menyimpan barang penting. Di dalam laci lemari pakaian, di balik tumpukan baju, ia menemukan kotak bludru merah. Di dalamnya, ada tumpukan undangan pernikahan mewah yang dicetak dengan tinta emas, berlogo inisial B dan S. Tanggal pestanya, 10 hari lagi. Anya mengambil salah satu undangan. Selain undangan, ada juga kartu RSVP yang meminta balasan kehadiran ke email baru Bima. Anya memotret semua itu. Lalu, ia menemukan harta karun lain, sebuah buku catatan kecil. Itu adalah buku perencanaan pernikahan Sarah, berisi daftar biaya, jadwal fitting, dan catatan tangan kecil. Pastikan Anya tidak curiga dengan pengeluaran di atas 100 juta sebelum tanggal keberangkatan palsu Bima. Membaca kalimat itu, hati Anya mengeras seperti batu. Tidak ada lagi kesedihan. Hanya rencana yang dingin. Mereka tidak hanya mengambil uangnya, mereka mengejeknya. Anya keluar dari apartemen Sarah tanpa meninggalkan jejak. Malam itu, ia duduk bersama pengacara utamanya, Rama, yang sangat terkejut. Anya menunjukkan semua bukti, catatan bank, foto undangan, dan buku perencanaan. Kita tidak akan marah-marah sekarang, Rama, kata Anya, suaranya tegas. Kita biarkan mereka sampai ke pelaminan. Tapi kita harus pastikan bahwa semua yang mereka pakai untuk pesta ini, uang, fasilitas, dan nama baik mereka, akan hilang 24 jam sebelum pesta dimulai. Bekukan semua fasilitas Bima, dan siapkan surat gugatan cerai dengan tuntutan uang kembali penuh dan tuduhan penipuan. Balasan ini harus sempurna. Setelah pertemuan yang intens dengan pengacara Rama, Anya memulai fase paling krusial dari rencananya, permainan diam. Tujuan fase ini adalah menciptakan ilusi kesempurnaan. Bima dan Sarah harus percaya sepenuhnya bahwa sandiwara, proyek Purwokerto, berjalan lancar dan bahwa Anya, si CEO cerdas, telah berhasil dibodohi.
10 hari menjelang tanggal pernikahan, waktu terasa berjalan lambat namun penuh tekanan. Anya melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Ia memimpin rapat, menandatangani dokumen investasi bernilai jutaan, dan bersikap tenang di mata publik. Tetapi di balik topeng profesionalnya, Anya adalah jenderal yang mengatur operasi rahasia. Setiap hari, Bima mengiriminya pesan dari Purwokerto. Pesan-pesan itu palsu, penuh dengan kata-kata manis dan alasan mengapa ia tidak bisa melakukan panggilan video. Sinyal di area proyek sangat buruk, sayang. Anya membalas setiap pesan dengan sempurna. Bima, aku merindukanmu, sayang. Proyek ini melelahkan tapi hasilnya akan sepadan. Kirimkan aku fotomu malam ini. Anya, aku juga merindukanmu. Bima, jaga dirimu. Aku tahu kau bekerja keras untuk masa depan kita. Aku percaya padamu. Kata, percaya, itu, yang ditulis Anya dengan senyum sinis, adalah senjata terbesarnya. Kata itu meninabobokan Bima ke dalam rasa aman yang fatal. Sementara itu, Sarah, si sahabat pengkhianat, terus bersembunyi di balik alasan, urusan keluarga di luar kota. Anya mencoba menghubunginya sekali melalui pesan. Anya, Sarah, aku butuh pendapatmu tentang gaun baru yang aku beli. Kau satu-satunya yang bisa jujur. Kapan kau kembali? Sarah, membalas cepat. Ya ampun, Anya, maafkan aku. Aku belum bisa kembali. Urusan ini rumit. Gaunmu pasti bagus. Kau selalu tahu yang terbaik. Aku akan segera menghubungimu begitu aku kembali ke Jakarta. Peluk jauh. Anya tertawa kering melihat balasan itu. Sarah sedang sibuk fitting gaunnya sendiri. Gaun yang dibayar dari rekening suaminya. Di sisi lain, pengacara Rama dan tim keuangannya bekerja seperti bayangan. Semua dokumen perceraian telah disiapkan, menuntut pengembalian penuh dana yang digunakan Bima dan Sarah untuk pesta itu. Yang paling penting, sebuah surat perintah pembekuan aset telah disusun dengan cermat. Aset yang akan dibekukan. Semua rekening bank bersama dan rekening tambahan Bima, termasuk kartu kredit batas tinggi. Kepemilikan mobil sport Bima, Porsche Carrera, yang secara legal terdaftar di bawah nama perusahaan Anya. Akses masuk ke penthouse, yang haknya akan dihapus dari sistem keamanan. Semua fasilitas kantor yang Bima gunakan untuk bisnisnya. Pembekuan ini tidak akan dilakukan sekarang. Anya memerintahkan Rama untuk menahan tombol itu. Ia ingin mereka terperangkap di tengah persiapan pesta. Rama, kata Anya dalam panggilan rahasia. Pembekuan dilakukan pada hari H1. Pukul 9 pagi. Tidak ada penundaan. Pastikan Bima sudah tidak bisa membeli kopi pun dengan uangnya setelah itu. Selain urusan hukum, Anya sibuk menyiapkan hadiah pernikahan yang tak terlupakan. Menggunakan koneksinya di media dan desain grafis, ia meminta timnya membuat dua hal. Materi proyeksi digital, presentasi video singkat dan tajam yang berisi bukti-bukti pengkhianatan Bima dan Sarah. Termasuk foto-foto invoice, tagihan, mewah, catatan perencanaan pernikahan Sarah, dan bahkan perbandingan foto gaun pengantin yang mereka pesan dengan foto pernikahan Anya sendiri. Semua dibuat dengan template presentasi investasi yang sangat profesional dan dingin. Siaran pers. Draft siaran pers yang akan dikirim ke semua media gosip dan bisnis di Jakarta, mengumumkan perceraiannya, tuduhan penipuan, dan penyalahgunaan dana perusahaan oleh Bima Anggara, mantan suaminya. Anya sengaja membeli sebuah jam tangan vintage sangat mahal, yang sebenarnya ia inginkan untuk dirinya sendiri, dan membungkusnya dengan kartu ucapan seolah itu adalah hadiah. Aku merindukanmu, untuk Bima setibanya ia dari Purwokerto. Ia ingin memastikan Bima terus berada dalam bayangan bahwa ia adalah istri yang bodoh dan mencintai suaminya. 3 hari sebelum hari H, Bima akhirnya mengirim pesan bahwa proyek selesai, dan dia akan kembali. Dia terdengar bersemangat. Bima, sayang, aku kembali 2 hari lagi. Aku akan segera pulang ke penthouse. Siapkan makan malam favoritku. Anya membalas. Tentu, Bima. Selamat datang kembali, pahlawanku.
Aku akan menyiapkan malam yang tak terlupakan untukmu. Anya tahu Bima tidak akan pulang ke penthouse itu. Dia akan langsung pergi ke hotel mewah untuk persiapan pernikahan dengan Sarah. Tapi Anya ingin Bima berpikir bahwa pintu rumahnya masih terbuka, sehingga Bima tidak akan curiga ketika semua aksesnya tiba-tiba tertutup. Anya tersenyum melihat semua persiapan berjalan lancar. Ia duduk di ruang kerjanya, menghitung mundur hari. Ini bukan hanya pembalasan dendam. Ini adalah operasi bisnis terbesarnya, menghilangkan aset buruk, menuntut pengembalian dana, dan mengirim pesan kepada dunia bahwa Ratu Diaksa Group tidak bisa ditipu. Penghitungan mundur telah dimulai. 2 hari telah berlalu sejak Bima mengirim pesan, "Selamat datang kembali," yang palsu. Ia tiba di Jakarta bukan untuk menemui Anya, melainkan langsung menuju suite presidensial di Hotel Excelsior, yang untungnya sudah dibayar lunas menggunakan dana Anya. Tanggal pernikahan hanya tinggal sehari lagi, hari H1. Anya bangun pagi itu dengan perasaan dingin dan fokus yang luar biasa. Hari ini adalah hari eksekusi. Pukul 9 tepat, semua yang dimiliki Bima, yang sebenarnya milik Anya, akan lenyap. Di ruang kerjanya yang elegan, Anya menghadap Meli, kepala keuangan, dan Rama, pengacara utama, melalui panggilan video rahasia. "Meli, konfirmasi pembekuan rekening tambahan Bima, termasuk kartu kredit di 5 bank utama." Perintah Anya, suaranya seperti bilah pedang. "Sudah dikonfirmasi, Nyonya. Semua kartu Bima ditolak. Rekeningnya terblokir sepenuhnya. Kami mengunci dana yang dicurigai sebagai penggelapan sampai proses hukum selesai," jawab Meli tegas. "Rama, kirimkan surat pemberitahuan ke pihak hotel dan wedding organizer bahwa Tuan Bima Anggara dan Nona Sarah Kusuma sedang dalam proses hukum atas kasus penipuan dan penyalahgunaan aset Diaksa Group. Tekankan bahwa pembayaran yang sudah mereka terima berasal dari dana ilegal," lanjut Anya. Rama mengangguk. "Siap, Nyonya." Surat gugatan cerai dan tuntutan pengembalian dana penuh juga sudah terdaftar hari ini. Status hukum Bima sudah berganti dari suami Anda menjadi terdakwa potensial. Anya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Terakhir, nonaktifkan sidik jari dan akses kode Bima dari sistem keamanan penthouse. Ganti kunci mobil Porsche Bima dan minta tim keamanan mengambil mobil itu sekarang juga. Bawa ke gudang penyimpanan perusahaan. Saya tidak ingin ada sisa jejaknya di sini." Tepat pukul 9, tombol eksekusi ditekan. Sementara Anya duduk dengan tenang di kantornya, di Hotel Excelsior, suasana panik baru saja dimulai. Bima, yang baru selesai sarapan mewah bersama Sarah, memutuskan untuk mentraktir Sarah hadiah mendadak. "Sayang, coba kau lihat tas Hermes terbaru yang kau mau itu," kata Bima dengan senyum lebar, menarik kartu kredit Black Card dari dompetnya. Kartu yang dulu ia banggakan karena memiliki limit tak terbatas berkat kekayaan Anya. "Anggap ini hadiah kejutan pranikah dariku." Sarah bersorak gembira, dan mereka segera menuju butik mewah di Mal Hotel. Di meja kasir, Bima mengulurkan kartu. Petugas kasir menggeseknya, dan wajahnya berubah bingung. "Maaf, Tuan, kartu ini ditolak." Bima tertawa, mengira ada kesalahan sistem. "Coba lagi. Limit kartu ini tidak terbatas." Dicoba lagi. Ditolak lagi. Petugas kasir itu berbisik. "Ada pemberitahuan, Tuan. Rekening ini dibekukan." Wajah Bima langsung pucat. Ia mencoba kartu kreditnya yang lain, yang juga terhubung ke rekening tambahan Anya. Hasilnya sama. Ditolak. Rekening dibekukan. Ia bahkan mencoba kartu debitnya untuk sekadar membeli air minum di minimarket hotel. Gagal. "Ada apa, Bim?" tanya Sarah. Ekspresi bahagianya langsung lenyap. "Aku tidak tahu. Ini pasti kesalahan teknis dari bank. Mungkin mereka sedang maintenance sistem." Bima mencoba menenangkan diri. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Mereka bergegas kembali ke suite mereka. Bima segera menelepon banknya, tetapi hanya mendapat jawaban otomatis yang dingin. "Akses rekening Anda dibatasi atas permintaan pihak berwenang karena adanya dugaan aktivitas ilegal. Silakan hubungi pengacara Anda." Kepanikan Bima memuncak. Uang tunai yang ia bawa sangat sedikit,
Hanya cukup untuk taksi. Ini pasti Anya, bisik Sarah. Matanya membesar ketakutan. Dia tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Bima menggeleng, mencoba menyangkal. Tidak mungkin. Anya bodoh. Dia ada di rumah, menunggu kepulanganku dari Purwokerto. Dia baru mengirimiku pesan semalam. Namun, saat Bima mencoba menghubungi sopir pribadinya, ia mendapat pesan dari kantor. Porsche Carrera telah ditarik kembali ke gudang perusahaan atas perintah CEO. Kunci lama tidak berfungsi. Bima dan Sarah saling pandang. Mereka terjebak. Mereka tidak punya uang tunai, tidak punya mobil, dan tidak punya akses ke dana miliaran yang baru mereka gunakan untuk membayar pesta hari esok. Lebih buruk lagi, ponsel Sarah berdering. Itu telepon dari wedding organizer mereka, Ibu Siska, dengan nada suara yang sangat marah. Tuan Bima? Nona Sarah? Kami baru saja menerima surat resmi dari Diaksa Group dan firma hukum mereka. Mereka bilang uang yang Anda gunakan untuk membayar gedung, catering, dan bunga itu hasil penipuan. Kami diminta menghentikan semua persiapan, dan kami akan membatalkan pernikahan besok jika Anda tidak bisa membayar kembali uang muka dengan dana yang bersih dalam 2 jam. Sarah menjatuhkan ponselnya. Suara denting kecil itu terasa seperti guntur di telinga mereka. Gaun pengantin mewah yang baru saja dicoba Sarah, menu catering kelas atas, dekorasi bunga impor, semua akan dibatalkan karena uang itu kini berstatus barang bukti penipuan. Bima meraih ponselnya, berniat menelepon Anya dan berpura-pura baik-baik saja. Namun, tiba-tiba ia teringat kartu ucapan dari Anya. Tentu, Bima, selamat datang kembali, pahlawanku. Aku akan menyiapkan malam yang tak terlupakan untukmu. Bima menyadari, Anya tidak bodoh. Anya tahu segalanya. Kita harus segera cari uang tunai. Cari pinjaman. Kita tidak boleh membiarkan ini gagal. Teriak Bima, menendang tas mahal Sarah ke sudut kamar. Saat itu, pintu suite diketuk. Seorang petugas hotel berdiri di sana, membawa surat dari manajemen. Surat pembatalan sewa suite. Sehubungan dengan adanya dugaan kasus hukum dan pembekuan rekening yang melibatkan Tuan Bima Anggara, kami memohon Anda dan Nona Sarah Kusuma segera meninggalkan suite ini dalam waktu 1 jam. Terima kasih. Hari H1, kurang dari 24 jam sebelum pesta, Bima dan Sarah, yang tadinya calon pengantin mewah, kini menjadi pasangan buronan tanpa uang yang baru saja diusir dari hotel. Mereka berdua merangkak keluar dari hotel itu dengan membawa koper yang penuh pakaian desainer mahal, tetapi tanpa uang sepeser pun. Semua persiapan pernikahan mewah yang didanai Anya, kini terancam gagal total. Mereka kini harus bersembunyi sambil mati-matian mencari cara untuk menyelamatkan pesta yang tinggal hitungan jam. Bima dan Sarah berdiri di trotoar di luar Hotel Excelsior, tampak menyedihkan dengan koper-koper mewah di sekitar mereka. Mereka baru saja diusir, diperlakukan seperti pengemis. Malam menjelang, dan mereka, calon pengantin yang seharusnya berada dalam persiapan terakhir menuju hari bahagia, kini kehilangan tempat tinggal dan uang. Kita harus pergi dari sini, Bim. Semua orang melihat kita. Sarah berbisik panik, matanya terus melirik ke arah petugas keamanan hotel. Gaun desainer yang ia kenakan kini terasa seperti kain kafan yang memberatkan. Diam! Bima membentak. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena rasa malu dan frustrasi yang membakar. Ini semua salahmu. Kau yang bilang Anya bodoh. Kau yang mendesak untuk pernikahan mewah secepat ini. Apa? Kau yang ingin pesta besar untuk memamerkan dirimu sebagai pebisnis kaya. Balas Sarah, air mata mulai membasahi pipinya. Pertengkaran pertama mereka pecah di tengah trotoar Jakarta, disaksikan oleh lalu lintas yang padat. Namun, kepanikan mengalahkan kemarahan. Mereka harus punya rencana. Mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal sementara di rumah teman lama Bima, Alex. Mereka menumpang taksi, membayar dengan sisa uang tunai yang hampir habis. Tujuan pertama, Alex, rekan bisnis lama Bima. Di rumah Alex, Bima menceritakan versinya yang penuh kebohongan. Anya sedang cemburu buta. Lex, dia salah paham.
Dia tiba-tiba membekukan semua asetku karena aku mau menikah lagi. Dia curiga aku menggelapkan uang, padahal itu dana pinjaman. Alex, seorang pria yang pragmatis, mendengarkan dengan skeptis. Bima, kau tahu siapa Anya? Dia adalah CEO Diaksa Group. Pembekuan aset tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa dasar hukum yang kuat, apalagi sampai pihak bank ikut memblokir. Dia pasti punya bukti. Kau tidak percaya padaku? Bima mendesis. Aku percaya pada dokumen, Bim. Jika kau jujur, tunjukkan surat dari pengacaramu yang membatalkan gugatan itu. Jika tidak, aku tidak bisa menolong. Lagi pula, aku tidak mau Diaksa Group berpikir aku terlibat dalam kasus penipuan dana. Pintu pertama tertutup rapat. Alex menyuruh mereka pergi sebelum pagi. Tujuan kedua, Tante Rima, kerabat kaya Sarah. Tante, tolong kami. Anya gila. Dia mengincar pernikahan kami. Kami hanya butuh uang muka pinjaman sementara, sekitar 500 juta rupiah, untuk meyakinkan wedding organizer agar pesta tetap berjalan besok. Setelah menikah, Bima janji akan dapat dana pinjaman dari klien baru. Sarah menangis terseduh-seduh, memainkan peran sebagai korban. Tante Rima menghela napas panjang. Ia adalah wanita parubaya yang sangat mengutamakan citra keluarga. Sarah, seluruh Jakarta sedang membicarakan berita ini. Pihak WO meneleponku, meminta konfirmasi. Mereka bilang dana pernikahan kalian berasal dari istri pertama Bima dan berstatus barang bukti. Apa kau tahu dampaknya pada nama baik keluarga kita? Tapi Tante, tidak ada, tapi... Sarah, seluruh kerabat kita sudah menerima undangan, dan pernikahan ini akan menjadi aib terbesar jika diteruskan. Lebih baik kalian batalkan dan selesaikan masalah hukum ini dulu. Tante tidak akan memberi uang untuk membiayai kejahatan, apalagi dari uang pinjaman yang tidak jelas. Pintu kedua tertutup, jauh lebih keras dari yang pertama. Tante Rima bahkan mengancam akan memutuskan hubungan jika mereka tetap melanjutkan pernikahan. Bima dan Sarah berakhir di sebuah hotel kecil kelas menengah di pinggiran kota, membayar dengan sisa uang receh dan menjaminkan salah satu jam tangan mewah Sarah. Mereka berdua duduk di kamar yang sempit, lampu redup, dan kebisingan jalanan yang mengganggu. Hari telah berganti. Ini adalah hari haji. Pukul 12 siang. Seharusnya mereka sedang dirias di hotel mewah. Pukul 14. Mereka seharusnya melakukan pemberkatan dan foto-foto. Pukul 18. Puncak pesta akan dimulai. Namun, yang mereka rasakan hanyalah kehampaan dan ketakutan. Mereka gagal mengumpulkan uang. Mereka gagal meyakinkan siapapun. Mereka gagal menghubungi Bima. Saat Bima mencoba mengaktifkan ponselnya, ia mendapat notifikasi. Itu adalah email dari wedding organizer. Isinya singkat. Pembatalan pesta pernikahan dikarenakan konflik hukum dan kegagalan membayar kembali uang muka yang sah. Gedung pernikahan telah disewakan kepada klien lain. Catering, bunga, dan gaun telah ditarik. Bima membanting ponselnya ke dinding. Gagal. Semuanya gagal. Teriaknya, frustrasi. Sarah menangis histeris. Ia melihat gaun pengantinnya yang terlipat di koper. Gaun impiannya, yang dibayar mahal dengan uang curian, kini hanyalah sepotong kain tak berguna. Mereka menyadari, mereka sudah kalah. Anya tidak hanya mengambil uang, dia mengambil nama baik dan momen paling penting mereka. Kita harus keluar dari kota, Bim, kata Sarah dengan suara serak. Anya sudah menang. Kita harus kabur sebelum dia mengirim pengacara dan polisi untuk menahanmu atas tuduhan penipuan serius. Namun, Bima punya satu ide gila. Ia harus menemui Anya, bertatap muka, dan meminta maaf. Ia akan berlutut, menangis, dan memohon agar Anya membatalkan gugatan. Ia masih berpikir bahwa pesona dan kata-kata manisnya bisa menaklukkan Anya. Tidak, Sarah, kita tidak akan lari. Aku akan kembali ke penthouse. Aku akan menghadapi Anya. Aku tahu hatinya, kata Bima, tanpa tahu bahwa hati Anya sudah lama mengeras menjadi baja. Sementara itu, di kantor Diaksa Group,
Anya menerima laporan akhir. Pesta pernikahan Bima Anggara dan Sarah Kusuma, yang dijadwalkan malam ini, telah dibatalkan total. Anya menutup laporan itu. Di depannya, di meja kacanya, ada undangan mewah Bima dan Sarah yang ia temukan di apartemen Sarah. Sempurna, bisik Anya. Sekarang, saatnya mengirim undangan balik. Anya menyiapkan dirinya. Ia akan mengunjungi The Grand Dynasty Ballroom malam itu, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pembawa acara utama. Pukul 19. The Grand Dynasty Ballroom. Meskipun pesta pernikahan Bima dan Sarah secara resmi telah dibatalkan oleh pihak wedding organizer, WO, Anya telah memastikan semua kerabat dan rekan bisnis penting Bima dan Sarah, serta para klien Diaksa Group yang penasaran, tetap datang. Bagaimana caranya? Pada sore hari, setelah pembatalan, tim Anya mengirimkan pesan singkat ke semua tamu VIP. Isinya, mohon kehadirannya malam ini di The Grand Dynasty Ballroom. Acara tetap berjalan, namun formatnya diubah menjadi konferensi pers khusus Diaksa Group mengenai penyalahgunaan aset. Pakaian formal, SP, tidak perlu. Tamu yang datang malam itu terbagi menjadi dua, kelompok yang ingin tahu, rekan bisnis Anya, dan kelompok yang bingung, kerabat Bima dan Sarah. Mereka disambut oleh dekorasi panggung yang tadinya disiapkan untuk pelaminan. Kini dikelilingi oleh tirai hitam besar dan sebuah layar proyektor raksasa di tengahnya. Di salah satu sisi aula, terlihat beberapa petugas keamanan Diaksa Group yang mengenakan seragam gelap, siap menjaga ketertiban. Tepat pukul 19.30, lampu aula meredup. Musik orkestra yang tadinya mengiringi suasana romantis diubah menjadi melodi instrumental yang tegang dan formal. Anya melangkah ke panggung, mengenakan gaun malam biru gelap yang elegan dan profesional. Penampilannya sangat berwibawa, seperti CEO yang akan mengumumkan merger besar, bukan istri yang sedang membalas dendam. Para tamu terdiam. Mereka tidak melihat Bima dan Sarah, melainkan hanya Anya, yang terlihat tenang namun berbahaya. Anya mengambil mikrofon. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah memenuhi undangan. Mendadak, kami. Ia jeda sejenak, memandang ke kerumunan. Seharusnya, malam ini kita berkumpul untuk merayakan pernikahan. Namun, seperti yang mungkin sudah Anda dengar, acara tersebut dibatalkan. Saya, Anya Dirgantara, CEO Diaksa Group, merasa bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan, terutama karena dana untuk acara mewah ini disalahgunakan dari aset perusahaan saya. Suara bisik-bisik langsung memecah keheningan. Anya mengangkat tangannya, meminta perhatian. Tujuan saya di sini bukan untuk meratapi pernikahan yang gagal, melainkan untuk memberikan hadiah pernikahan kepada Tuan Bima Anggara, mantan suami saya, dan Nona Sarah Kusuma, yang dulunya saya anggap sebagai sahabat karib saya. Anya memberi isyarat kepada teknisi. Layar proyektor raksasa di belakangnya menyala. Judulnya, Audit Khusus Penyalahgunaan Aset Diaksa Group. Di layar itu, Anya menampilkan semua bukti secara sistematis, seperti presentasi bisnis. Slide 1. Keberangkatan fiktif. Menampilkan tangkapan layar pesan WhatsApp Bima tentang proyek Purwokerto. Diikuti dengan data GPS dari mobil Bima yang menunjukkan mobil itu tidak pernah keluar dari Jakarta. Slide 2. Peta pembayaran. Menampilkan grafik rekening Bank Bima, menyoroti transfer dana besar-besaran untuk wedding organizer, gedung, dan catering. Di sampingnya, ditampilkan data bank yang menunjukkan pembekuan total aset Bima 24 jam sebelumnya. Slide 3. Konfirmasi pengkhianatan. Menampilkan foto undangan pernikahan mewah dengan inisial BS, serta foto buku catatan pribadi Sarah yang berisi strategi kebohongan untuk menipu Anya. Seluruh biaya fantastis ini, jelas Anya, menunjuk ke jumlah pengeluaran yang mencapai lebih dari 1 miliar rupiah di layar, adalah hasil penipuan yang dilakukan oleh dua orang yang terlampau percaya diri bahwa saya terlalu sibuk untuk menyadari rencana busuk mereka. Anya kemudian memproyeksikan video pendek yang ia buat, kompilasi momen Sarah dan Bima saat fitting gaun, mencicipi catering, dan memilih cincin, diambil dari rekaman kamera pengawas yang dipasang Bima di apartemen Sarah, yang Bima lakukan untuk menjebak Sarah di masa depan,
tanpa tahu itu akan menjebaknya duluan. Video itu diputar dengan lagu instrumental yang dingin, menunjukkan betapa mereka berdua tertawa gembira merencanakan aib ini. Para tamu terkejut, marah, dan merasa malu. Kerabat Sarah menutupi wajah mereka. Rekan bisnis Bima langsung berbisik-bisik, khawatir nama mereka ikut terseret. Saat konferensi pers mencapai puncaknya, Bima dan Sarah yang telah putus asa tiba di The Grand Dynasty Ballroom. Mereka datang dengan menumpang taksi, berharap bisa masuk melalui pintu belakang dan mencoba memohon kepada pihak WO, atau setidaknya membatalkan pesta secara diam-diam. Namun, saat mereka tiba di depan lobi, mereka melihat kerumunan mobil mewah dan petugas keamanan. Mereka mendengar suara Anya yang menggelegar dari dalam aula. Bima yang penasaran dan emosi, nekat menerobos masuk. Sarah, dengan sisa keberanian, mengikutinya. Mereka tiba di pintu aula utama tepat pada saat Anya menyelesaikan presentasinya. Dan sebagai penutup, kata Anya dengan senyum dingin, "Saya dengan bangga mengumumkan bahwa Tuan Bima Anggara saat ini telah menjadi orang yang tidak memiliki aset, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki istri. Pengadilan akan segera menyelesaikan perceraian kami, dan ia akan dimiskinkan total untuk membayar kembali semua uang yang dicurinya." Tepat saat Anya mengucapkan kalimat terakhir, Bima dan Sarah muncul di depan pintu utama. Sorotan lampu panggung langsung mengarah kepada mereka, menghentikan langkah mereka. Bima terlihat berantakan, dan Sarah terlihat seperti korban yang kelelahan. Mereka berdiri kaku di depan ratusan mata. Semua menatap mereka dengan penghakiman dan rasa jijik. Anya menoleh ke arah mereka. Ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun kejutan. Ia mengangkat gelas sampanye yang sudah disiapkan di atas meja. "Lihat, hadiah pernikahan saya telah tiba," kata Anya kepada para tamu, dengan suara yang diproyeksikan melalui speaker di seluruh aula. "Selamat menikmati malam aib kalian, Bima dan Sarah. Anggap saja ini pesta perpisahan kalian dari kehidupan mewah." Bima ingin berteriak dan memohon, tetapi ia lumpuh. Sarah menangis tersedu-sedu, menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Mereka telah diberi aib yang luar biasa di depan orang-orang yang paling mereka hormati. Pesta pernikahan mereka benar-benar menjadi pesta pembalasan dendam yang dikenang semua orang. Aib publik di The Grand Dynasty Ballroom menjadi pukulan mematikan yang menghancurkan Bima dan Sarah. Keesokan harinya, media massa nasional meledak dengan berita tersebut. Judul-judul utama berteriak tentang CEO dikhianati, pesta palsu dana curian, dan drama pengkhianatan sahabat karib. Reputasi Bima Anggara, yang dulunya dibalut kemewahan palsu dan koneksi kelas atas, kini hancur total. Ia bukan lagi pria terhormat, melainkan badut nasional yang menanggung rasa malu yang tak terhapuskan di depan ratusan saksi mata. Anya tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah mempermalukan Bima di depan umum, ia memastikan proses hukum berjalan secepat kilat. 2 minggu setelah malam aib itu, sidang perceraian Anya dan Bima dilaksanakan di pengadilan. Karena bukti-bukti yang disajikan Anya sudah sangat kuat, termasuk rekaman penggelapan dana dan pengakuan resmi dari pihak wedding organizer mengenai asal-usul uang muka, sidang berjalan sangat singkat dan satu arah. Pengacara Bima yang sempat ia sewa dengan sisa uang receh, tidak bisa berbuat banyak. Ia tidak punya argumen yang valid, apalagi dana untuk perlawanan hukum yang serius. Bima sendiri datang ke pengadilan dengan wajah kuyu dan pakaian yang tampak muram, jauh dari citra perlentenya yang arogan, sementara Sarah, yang seharusnya menjadi dukungan moralnya, memilih bersembunyi di balik ketakutan dan aib. Dalam putusan hakim, perceraian dikabulkan tanpa hambatan. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Bima adalah putusan ganti rugi yang mengikutinya. Pengadilan memutuskan Bima harus mengembalikan semua uang yang ia gelapkan, termasuk dana pernikahan mewah fiktif dan kerugian material Diaksa Group yang mencapai angka miliaran rupiah. Karena Bima sudah tidak punya aset sama sekali, mobil, rekening, rumah, semua telah ditarik, disita, atau dibekukan oleh tindakan sigap Anya. Pengadilan menyatakan Bima harus membayar ganti rugi tersebut dengan seluruh sisa harta yang ada dan berpotensi menghadapi tuntutan pidana jika gagal melunasi. Anya menatap Bima dari seberang ruangan pengadilan. Matanya dingin dan tenang. "Saya tidak membutuhkan uangnya,"
kata Anya kepada pengacaranya. Namun suaranya cukup keras untuk didengar Bima. Saya hanya ingin memastikan dia tidak akan pernah lagi menyentuh kehidupan yang saya berikan padanya. Dan bahwa harga dirinya telah dibayar lunas. Status Bima resmi berubah. Mantan suami Anya, terdakwa, dan miliarder yang dimiskinkan total. Sementara Bima menghadapi sidang yang menghancurkan, Sarah menghadapi neraka sosial dan isolasi. Pihak keluarganya, yang malu besar karena skandal nasional ini, mengusirnya dan memutuskan bantuan finansial. Ponselnya terus berdering dengan cacian dan ancaman, dan akun media sosialnya dibanjiri komentar kebencian dari netizen dan kenalan. Sarah mencoba mencari pekerjaan untuk bertahan hidup, tetapi tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan eksekutif yang terkenal karena skandal penipuan, penggelapan, dan perselingkuhan. Ia bahkan tidak bisa bertemu teman-temannya yang dulu, yang kini menjaga jarak karena takut dikaitkan dengan aib tersebut. Dalam kondisi terdesak, Sarah menghubungi Bima menggunakan telepon umum, memohon bantuan. Bim, aku butuh uang. Aku harus pindah keluar kota. Aku tidak tahan lagi. Sarah memohon dengan suara serak. Uang? Aku bahkan tidak punya uang untuk membeli mie instan. Sarah, balas Bima kasar. Kau tahu aku tidur di mana? Di sofa ruang tunggu kantor pengacaraku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sarah menyadari, Bima yang ia cintai adalah Bima yang kaya raya dan berkuasa, bukan Bima yang miskin dan berantakan. Cinta mereka, yang dibangun di atas kekayaan Anya, langsung runtuh begitu fondasi itu ditarik. Mereka mulai saling menyalahkan atas kehancuran total yang menimpa keduanya, mengubah hubungan mereka menjadi racun yang penuh kebencian dan penyesalan. Setelah palu perceraian diketuk, Bima benar-benar tidak memiliki tempat tujuan. Pengacara menolak meminjamkan sofanya lagi. Ia mencoba kembali ke penthouse Anya, hanya untuk mendapati kunci dan sidik jarinya sudah tidak berfungsi, dan semua barang-barangnya telah dikirimkan ke alamat yang tidak ia miliki. Dengan koper mahal yang kini terlihat kumal dan pakaian yang sama selama beberapa hari, Bima akhirnya berakhir di jalanan Jakarta. Ia mencoba mencari pekerjaan kasar, tetapi tubuhnya, yang terbiasa hidup mewah dan hanya bekerja di balik meja ber-AC, cepat lelah, sakit-sakitan, dan tidak mampu bertahan. Namanya yang terkenal karena skandal membuatnya diusir dari banyak tempat. Malam hari, Bima tidur di bangku taman kota atau bersembunyi di bawah jembatan layang. Pagi hari, ia mengemis makanan sisa dari warung-warung kecil. Mantan suami seorang CEO kaya raya, yang pernah menikmati mobil mewah dan makanan bintang 5, kini hidup seperti gelandangan. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela toko. Bima Anggara, pria yang dulu sombong dan penuh rencana busuk, kini adalah bayangan menyedihkan dari dirinya yang dulu. Suatu sore, saat Bima sedang kedinginan di bawah jembatan, ia melihat sebuah mobil sedan hitam mengkilap melintas pelan di atasnya. Di dalamnya, duduk seorang wanita yang terlihat anggun, kuat, dan penuh martabat. Itu adalah Anya. Anya tidak melihatnya, dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia sedang berbicara di telepon dengan nada tegas, mengurus bisnis miliaran dolarnya. Hidup Anya tidak terpengaruh sedikitpun oleh perceraian itu. Malah, dengan pembersihan aset dan reputasi yang ia lakukan, Diaksa Group menjadi lebih kuat dan namanya dihormati. Bima menyadari pembalasan Anya bukan hanya tentang mengambil uangnya, tapi tentang mengambil seluruh identitas dan eksistensinya. Anya telah berhasil membuatnya menjadi gelandangan, sesuai janji dalam kerangka ceritanya. Bima adalah cangkang kosong, sebuah peringatan berjalan tentang keserakahan dan pengkhianatan yang dibayar mahal. Sementara itu, Sarah, setelah berhari-hari mengemis dan ditolak, akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya, hanya untuk disambut dingin, diisolasi, dan dipaksa menanggung malu sepanjang sisa hidupnya. Setelah palu perceraian diketuk, bagi Anya, itu bukan akhir dari sebuah drama, melainkan awal dari babak terpenting dalam hidupnya. Dengan beban Bima dan Sarah yang telah lenyap, Diaksa Group melesat cepat. Reputasi Anya sebagai wanita cerdas, tegas, dan berprinsip semakin menguat di mata investor dan media. Dia dipandang bukan hanya sebagai CEO yang sukses, tetapi juga sebagai simbol ketangguhan dan pembalasan yang bersih.
Anya mulai menikmati kebebasan yang telah lama hilang. Ia mengubah total penthouse-nya, menyingkirkan semua kenangan akan Bima, termasuk satu set minibar mewah yang selalu digunakan Bima untuk menjamu Sarah, dan menggantinya dengan ruang kerja minimalis yang elegan. Ia kembali menekuni hobinya yang sempat ia tinggalkan, lukisan abstrak dan olahraga menembak, yang memberinya ketenangan dan fokus yang baru. Hidup sosial Anya pun berubah. Ia tidak lagi menghadiri acara-acara jet set yang dipenuhi orang-orang palsu seperti Bima dan Sarah. Kini, lingkarannya adalah para profesional berintegritas, seniman, dan filantropis. 6 bulan berlalu. Dalam sebuah konferensi teknologi besar di Bali, Anya bertemu dengan Satria Dananjaya. Satria adalah seorang ahli teknologi dan pemilik perusahaan startup yang bergerak di bidang fintech dengan reputasi bersih dan inovatif. Pria ini sangat berbeda dari Bima. Satria memiliki pembawaan yang tenang, humor yang cerdas, dan yang paling penting, ia tampak tulus dan menghargai kecerdasan Anya di atas segalanya. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Anya memberikan pidato utama tentang tata kelola perusahaan yang bersih. Satria adalah orang pertama yang mendekatinya setelah sesi usai, bukan untuk menjilat, melainkan untuk membahas detail teknis tentang sistem keamanan digital. "Presentasi Anda luar biasa, Nyonya Dirgantara," ujar Satria. Matanya menunjukkan rasa hormat yang tulus. "Tapi saya melihat ada potensi risiko di sini. Mungkin sistem enkripsi Anda bisa diperkuat dengan arsitektur blockchain yang lebih terdesentralisasi." Anya, yang sudah terbiasa dengan pujian gombal, terkejut dengan kejujuran dan kecerdasan teknis Satria. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam membahas bisnis, tanpa ada satupun kata yang menyentuh latar belakang perceraian Anya atau kekayaannya. Satria hanya tertarik pada pola pikirnya dan bagaimana ia membangun perusahaannya dari nol. Satria tahu tentang skandal Bima dari berita, tetapi ia tidak pernah menyinggungnya. Bagi Satria, masa lalu Anya adalah urusannya sendiri. Ia hanya melihat Anya yang sekarang, seorang pemimpin yang kuat dan bersemangat. Sejak pertemuan di Bali, Satria dan Anya mulai menjalin komunikasi intens. Awalnya, itu murni urusan bisnis, membahas kolaborasi proyek antara Diaksa Group dan startup Satria. Namun, percakapan itu lambat laun berubah menjadi pribadi. Anya menemukan dirinya tertawa lepas saat berinteraksi dengan Satria, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Satria tidak pernah berusaha mengontrolnya, tidak pernah meminta fasilitas, dan selalu menawarkan untuk membayar bagiannya saat mereka makan malam. Meskipun Anya bersikeras, Satria akan menemukan cara halus untuk berbagi biaya. Satria bahkan sering memilih kencan yang sederhana, seperti mengunjungi pameran seni atau kafe pinggir jalan yang menyajikan kopi terbaik. Pada suatu malam, saat mereka berada di pameran seni, Satria menoleh ke Anya. "Anya, saya tahu apa yang terjadi dengan pernikahan Anda. Saya tidak pernah bertanya karena saya menghormati privasi Anda. Tapi yang saya tahu, apa yang pria itu hilangkan adalah sesuatu yang bodoh dan tidak bisa dihargai dengan uang," ujar Satria dengan suara lembut. Anya terdiam. Ini adalah kali pertama seseorang menyinggung Bima tanpa merendahkan dirinya atau mengasihani. "Saya tidak tertarik dengan aset Anda, Anya. Saya sudah punya aset saya sendiri, dan saya bangga membangunnya dari keringat saya. Yang saya tertarik adalah kecerdasan di balik mata Anda, keberanian Anda, dan cara Anda memimpin. Saya ingin mengenal Anda, bukan sebagai CEO Diaksa Group, tetapi sebagai Anya," tambahnya. Air mata Anya hampir menetes. Kata-kata Satria menjadi penawar luka lama yang selama ini ia tutup rapat-rapat dengan kesibukan. Ia merasa terlihat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Satria menghargai dirinya apa adanya, bukan apa yang ia miliki. Anya sadar, babak baru ini bukan hanya tentang pembalasan, tapi tentang mendapatkan kembali dirinya sendiri, dan menemukan cinta sejati yang dibangun atas dasar rasa hormat dan kesetaraan. Ia mulai membiarkan Satria masuk, perlahan-lahan menyembuhkan sisa-sisa luka pengkhianatan yang ditinggalkan Bima dan Sarah. Setahun telah berlalu sejak malam pernikahan yang gagal itu, sebuah insiden yang telah diabadikan oleh media sebagai dongeng urban tentang pengkhianatan dan pembalasan paling dramatis di kalangan pebisnis kelas atas. Bagi Anya Dirgantara,
Setahun adalah waktu yang penuh berkah, digunakan untuk pemulihan, pertumbuhan, dan menemukan cinta sejati yang sesungguhnya. Namun, bagi Bima Anggara dan Sarah, setahun adalah masa-masa penuh kesengsaraan, penyesalan, dan kehinaan yang tiada akhir. Anya kini berada di puncak karirnya dan kehidupannya. Setelah membersihkan manajemen perusahaan dari parasit, Diaksa Group melesat cepat dengan integritas sebagai fondasi barunya. Kolaborasi Diaksa Group dengan perusahaan fintech milik Satria Dananjaya berjalan mulus dan menghasilkan keuntungan besar, memperkuat posisi Anya sebagai seorang inovator. Hubungannya dengan Satria semakin serius, ditandai dengan kedewasaan, rasa hormat, dan komitmen yang jauh berbeda dari hubungan lamanya dengan Bima. Mereka merencanakan perjalanan bisnis dan pribadi, membangun mimpi bersama yang didasarkan pada kesetaraan sejati, tanpa ada kekhawatiran tentang ketergantungan finansial atau niat tersembunyi. Pada suatu malam yang tenang, di tengah makan malam sederhana namun romantis di restoran kecil kesukaan mereka, Satria mengeluarkan sebuah kotak beludru. Satria tidak berlutut di tengah keramaian atau menciptakan drama publik seperti yang dilakukan Bima dulu. Dengan tenang dan tulus, ia memegang tangan Anya dan berkata, "Anya, saya tidak bisa menjanjikan pesta mewah yang bisa dibatalkan siapapun. Tapi saya janji, saya akan mencintai dan menghargai Anda setiap hari, terlepas dari label CEO yang Anda sandang. Saya membangun hidup saya dari nol, dan saya ingin membangun keluarga yang utuh bersama Anda. Maukah Anda menjadi pendamping hidup saya, partner saya yang sesungguhnya?" Mata Anya berkaca-kaca. Air mata itu adalah air mata rasa syukur, bukan karena emosi drama, melainkan karena kelegaan dan penerimaan. Ia menerima lamaran Satria, mengetahui bahwa kali ini, ia memilih kebahagiaan sejati, bukan ilusi kemewahan. Rencananya, pernikahan mereka akan diadakan secara intim, dihadiri oleh orang-orang terdekat, sebuah antitesis sempurna dari pesta besar yang dulu disiapkan Bima dengan uangnya. Sementara Anya merayakan babak baru yang bahagia, Bima Anggara hidup dalam kondisi yang semakin memprihatinkan. Statusnya sebagai gelandangan semakin permanen. Ia tidur di emperan toko yang gelap, menggantungkan hidup dari sisa makanan atau sumbangan belas kasihan. Wajahnya yang dulu terawat kini ditumbuhi janggut kasar, pakaiannya compang-camping, dan matanya kehilangan kilau kesombongan. Fisiknya sakit-sakitan akibat pola hidup yang keras, dan jiwanya dihantui penyesalan tak berkesudahan. Ia sesekali bertemu dengan Sarah di sudut-sudut kota, yang juga mengalami nasib serupa. Sarah berhasil mendapatkan pekerjaan serabutan di luar kota setelah diusir oleh keluarganya. Tetapi ia juga hidup dalam kemiskinan yang menyiksa. Setiap pertemuan mereka selalu diakhiri dengan pertengkaran sengit, di mana mereka saling menyalahkan atas kehancuran yang menimpa. Cinta palsu mereka, yang dibangun di atas keserakahan, telah lama berubah menjadi kebencian yang mendidih. Mereka berdua terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan, tanpa harapan atau jalan keluar. Pada suatu pagi yang dingin, Bima berdiri tanpa alas kaki di bawah jembatan, matanya menyipit ke arah papan reklame besar di tengah kota. Papan reklame itu memuat foto Anya yang tersenyum elegan di samping Satria, mengumumkan kolaborasi bisnis baru Diaksa Group yang nilainya fantastis. Di bawahnya, terdapat kutipan terkenal dari Anya yang seolah menampar wajahnya. Integritas adalah aset terbesar, pengkhianatan adalah utang yang tak terbayar. Bima menatap papan reklame itu lama sekali. Ia tidak lagi merasakan amarah atau cemburu, hanya penyesalan yang mendalam. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan uang dan fasilitas, tetapi ia kehilangan kesempatan untuk bersama wanita yang benar-benar membangun kekaisaran bersamanya. Dia menukar berlian asli, Anya, dengan batu akik palsu, Sarah, hanya karena keserakahan dan kebodohannya. Penderitaan fisik Bima mencapai puncaknya. Suatu hari, ia jatuh sakit parah dan dilarikan ke rumah sakit umum oleh petugas sosial. Saat terbaring lemah di ranjang rumah sakit yang dingin, ia bermimpi kembali ke masa lalu, tepat sebelum ia meminta izin dinas palsu pada Anya. Dalam mimpinya, ia memilih untuk jujur dan setia, dan melihat Anya tersenyum bahagia. Ketika ia terbangun, mimpinya segera digantikan oleh kenyataan pahit. Namun,
Ia melihat selembar kertas di sampingnya. Itu adalah surat yang ditandatangani oleh Anya. Surat itu berisi, "Saya telah membayar semua biaya pengobatan Anda. Bukan karena belas kasihan, tapi karena saya tidak ingin ada hutang yang tersisa. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi. Anggap ini adalah bayaran terakhir dari masa lalu kita." Bima Anggara menangis tanpa suara. Ini adalah bukti terakhir betapa bersihnya Anya dalam pembalasan. Anya memastikan pembalasan dendamnya sempurna, tidak menyisakan jejak, tidak menyisakan utang, tidak menyisakan belas kasihan, dan yang terpenting, tidak menyisakan kepedulian. Bima sudah benar-benar dicampakkan dan dilupakan. Dia diselamatkan dari kematian hanya untuk hidup dengan penyesalan yang abadi. Sementara Bima berjuang untuk pulih di rumah sakit, Anya dan Satria terbang ke Eropa untuk menikmati liburan yang sudah lama mereka rencanakan, sepenuhnya meninggalkan masa lalu yang gelap dan kotor. Bima dan Sarah kini hanyalah debu sejarah yang tersapu di balik kesuksesan gemilang Anya. 2 tahun telah berlalu sejak insiden yang mengguncang Jakarta itu. Kehidupan terus berjalan, memisahkan yang berharga dari yang tidak berguna, dan waktu telah menjadi hakim yang adil bagi semua yang terlibat. Pagi itu, di sebuah taman villa pribadi di tepi pantai Uluwatu, Bali, Anya Dirgantara berdiri di hadapan Satria Dananjaya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna gading yang sederhana namun elegan, dirancang khusus untuknya, bukan untuk dipamerkan. Tidak ada ratusan tamu undangan, tidak ada kemewahan yang membutakan mata, dan tidak ada wartawan. Hanya ada keluarga inti Satria, Pak Ananta, yang kini menjadi sahabat dekat Anya, dan beberapa rekan terpercaya yang telah membantunya selama masa transisi. Ini adalah pernikahan yang Anya inginkan. Intim, tulus, dan nyata. Saat Satria mengucapkan janjinya, suaranya mantap dan penuh hormat. Ia tidak menjanjikan kemewahan, karena Anya sudah memilikinya. Ia menjanjikan kesetiaan, kemitraan yang setara, dan ruang untuk tumbuh bersama. "Saya berjanji untuk menghargai kecerdasan Anda, merayakan kekuatan Anda, dan menjadi rekan sejati Anda dalam suka maupun duka," ujar Satria, menatap mata Anya dengan tulus. Ketika giliran Anya, ia tersenyum. "Saya pernah membangun istana di atas pasir keserakahan dan kebohongan, dan saya melihatnya runtuh. Hari ini, saya memilih membangun rumah di atas fondasi batu karang integritas dan rasa hormat bersama Anda." Mereka berciuman di bawah matahari terbenam Bali, disambut tepuk tangan hangat dari orang-orang yang benar-benar menyayangi mereka. Ini adalah akhir yang bahagia, bukan karena kemewahan yang didapat, tetapi karena kedamaian yang telah ditemukan. Jauh di Jakarta, Bima Anggara keluar dari rumah sakit umum dengan pakaian bekas yang diberikan oleh dinas sosial. Tubuhnya kurus kering, dan sisa-sisa penyakitnya masih terasa. Surat dari Anya yang melunasi biaya rumah sakitnya telah ia bakar. Namun kata-katanya terpatri di otaknya. Itu adalah belas kasihan terakhir yang terasa lebih menghina daripada cambukan. Ia telah diselamatkan dari kematian hanya untuk menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian itu sendiri. Ia kini resmi menjadi gelandangan, tanpa identitas, tanpa teman, dan tanpa masa depan. Ia berjalan tertatih-tatih ke kawasan SCBD, tempat ia dulu merasa menjadi raja. Ia mencoba masuk lobi gedung Diaksa Group, hanya untuk didorong kasar oleh petugas keamanan yang sama sekali tidak mengenalinya. "Pergi, Pak. Jangan mengemis di sini," bentak satpam itu. Bima menatap pantulan dirinya di kaca gedung yang megah itu. Seorang pria asing yang kotor dan kalah. Di sudut jalan lain, ia melihat sosok yang ia kenali. Wanita itu kini bekerja di sebuah warung makan kecil, mengangkat piring-piring kotor. Wajahnya yang dulu cantik kini kusam dan dipenuhi garis-garis kelelahan. Bima mendekat, berharap menemukan sisa-sisa persekutuan. "Sar, bantu aku. Aku lapar," rintih Bima. Sarah menoleh. Matanya berkilat marah. Ia mengambil sisa air kotor dari ember pel dan menyiramkannya ke wajah Bima. "Pergi kau, bajingan. Ini semua salahmu. Gara-gara kau, hidupku hancur," desis Sarah penuh kebencian. Bima terhuyung mundur, basah kuyup oleh air kotor. Ia akhirnya mengerti.
Ia tidak hanya kehilangan Anya, ia kehilangan segalanya. Cinta palsu yang ia kejar bersama Sarah telah menguap begitu uangnya hilang, menyisakan kebencian murni. Mereka berdua adalah korban dari keserakahan mereka sendiri, terikat selamanya dalam penyesalan. Bima tertawa. Tawa kosong yang terdengar seperti tangisan putus asa. Ia berjalan tanpa tujuan, menjadi bayangan hidup di antara gedung-gedung pencakar langit yang pernah ingin ia taklukkan. Malam itu, di vilanya di Bali, Anya membaca sebuah berita kecil di tabletnya. Sebuah artikel tentang peningkatan jumlah gelandangan di Jakarta. Ia tidak tahu, dan tidak peduli, apakah Bima ada di antara mereka. Baginya, Bima sudah lama mati. Pembalasan dendamnya telah selesai bukan saat pesta pernikahan itu gagal, tetapi saat ia berhasil menghapus Bima sepenuhnya dari hati dan pikirannya. Satria datang dan duduk di sampingnya, membawakannya secangkir teh hangat. Membaca berita berat, tanyanya lembut. Anya mematikan tabletnya dan bersandar di bahu suaminya. Tidak, hanya menutup buku lama. Jawabnya, kisah Anya menjadi legenda di dunia bisnis. Sebuah pelajaran mahal tentang konsekuensi dari sebuah pengkhianatan. Ia telah membuktikan bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuhmu secara membabi buta, tetapi dengan membangun hidupmu sendiri menjadi jauh lebih baik, jauh lebih kuat, dan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, mengubah pengkhianatan menjadi integritas, dan mengubah air mata menjadi fondasi kesuksesan yang tak tergoyahkan. Anya Dirgantara tidak hanya memenangkan perang, ia memenangkan kedamaian. Dan dalam dunia yang penuh kepalsuan, kedamaian adalah kemewahan yang paling sejati.